Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-160. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan dengan dada yang berdebaran orang itu, Empu Gandring memacu kudanya sejadi-jadinya. Ia ingin segera sampai ke Kemundungan, menyusul kemenakannya yang dilarikan oleh kuda sempana. Dengan harap-harap cemas ia melihat telapak-telapak kaki kuda yang masih baru di sepanjang jalan yang dilaluinya, dan hatinya melonjak ketika ia melihat bahwa tidak hanya ada seekor kuda yang baru saja melintasi jalan itu, tetapi dua. Aku kira benar juga kata Empu Soto. Kuda sempana pergi juga ke Kemundungan, berkata orang tua itu di dalam hatinya. Dengan demikian maka Empu Gandring itu pun menjadi semakin bernafsu pula. Dipacunya kudanya semakin cepat, tetapi ia tidak dapat terlampau cepat, sebab ia harus memperhatikan juga telapak-telapak kaki kuda yang diikutinya. Tetapi tiba-tiba Empu Gandring itu menarik kekang kudanya, sehingga kudanya menjadi terkejut sekali. Sambil meringkik kuda Empu Gandring itu terhenti. Namun demikian tiba-tiba, sehingga kuda itu berdiri di atas kedua kaki di belakangnya. Dengan lembut Empu Gandring menepuk tengkuk kudanya, dan sejenak kemudian maka kuda itu pun telah menjadi tenang kembali. Telapak kaki-kaki kuda ini berbelok, gumam Empu Gandring kepada diri sendiri. Tiba-tiba pula orang tua itu menjadi bimbang kemana ia harus mengikuti jejak orang-orang yang dicarinya. Apakah ia harus menyelusur jejak yang berbelok itu, ataukah harus langsung pergi ke Kemundungan? Sejenak Empu Gandring berhenti sambil merenung. Dadanya diamuk oleh keraguan-raguan. Namun untuk sesaat ia tidak berhasil mengambil keputusan. Aku kira mereka melalui jalan lain, desis Empu Gandring. Kepu Sindet pasti mengenal daerah ini sebaik-baiknya. Mungkin ia sengaja memancing aku ke jurusan yang salah. Sementara itu ia lewat jalan lain kembali ke Kemundungan. Adalah mustahil kalau orang selicik Kepu Sindet sengaja membuat bekas telapak kaki sejelas itu. Meskipun demikian, Empu Gandring tidak tergesa-gesa mengambil sikap. Dipertimbangkannya segala kemungkinan dan diperhitungkannya segala macam cara. Baiklah, aku akan coba mengikuti jejak ini, katanya kemudian di dalam hati. Kalau benar dugaanku, maka aku akan sampai juga ke Kemundungan, meskipun aku harus sangat berhati-hati, sebab setiap kemungkinan dapat terjadi di sepanjang jalan. Mungkin Kepu Sindet sudah menyediakan tempat untuk menjebakku. Empu Gandring itu pun kemudian menggerakkan kekang kudanya, mengikuti jejak-jejak kaki kuda Kepu Sindet dan kuda sempana. Semakin lama derap kaki kudanya semakin cepat, karena bekas-bekas kaki kuda yang diikutinya itu tampak dengan jelas di atas padang rumput yang sempit. Tetapi jalan yang ditempuhnya menjadi semakin sukar.
kuda Empu Gandring itu pun harus menuruni tebing. Telapak-telapak kaki kuda yang diikutinya itu menjadi semakin sukar untuk dikenal karena batu-batu padas di lereng-lereng Bukit Gundul. Namun tiap kali Empu Gandring dapat menemukan kelanjutan dari bekas kaki-kaki kuda itu, sehingga akhirnya Empu Gandring pun sampai pada lereng yang menghadap pada pinggiran hutan yang hijau rimbun. Dada Empu Gandring menjadi berdebar-debar melihat hutan itu. Hutan akan menjadi tempat yang paling baik untuk menjebaknya. Dari balik-balik pohon, dari dalam gerumbul-gerumbul yang rimbun, maka Kepu Sindet akan dapat menyerangnya dengan licik. Tetapi, apakah aku akan berhenti di sini? Desis Empu Gandring di dalam hatinya. Tidak, aku harus mendapatkan kemenanganku itu. Dengan demikian, maka kuda Empu Gandring itu pun berjalan terus. Tetapi ketika kuda itu sudah sampai pada mulut hutan, maka Empu Gandring pun memperlambat langkahnya. Dengan hati-hati dimasukinya hutan yang tidak terlampau lebat, tetapi cukup rimbun. Beberapa saat Empu Gandring masih dapat melihat bekas-bekas telapak kaki kuda yang diikutinya, sempalan-sempalan ranting dan dedaunan yang terinjak-injak. Bahkan seolah-olah bekas-bekas kaki kuda itu menjadi semakin jelas. Empu Gandring menarik nafas dalam-dalam. Aku melihat bekas kaki ini menjadi semakin jelas. Apakah Kepu Sindet dengan sengaja memancing aku? Dalam keraguan-raguan itu, Empu Gandring menjadi semakin hati-hati. Didengarnya setiap gemerisik daun-daun kering yang jatuh tersentuh angin. Dilihatnya setiap gerak ranting-ranting dan ujung pepohonan. Semua yang tertangkap oleh inderanya selalu mendapat perhatiannya. Sebab dalam hutan yang demikian itu, bahaya akan dapat berada di setiap punggung dedaunan dan di setiap sisi pepohonan. Tetapi Empu Gandring adalah seorang tua yang telah cukup menyimpan perbendaharaan pengalaman. Ia seolah-olah dapat berbicara dengan firasat di dalam dirinya. Dan kali ini, ia tidak menangkap tanda-tanda bahwa ia sedang diintai oleh lawannya itu. Meskipun demikian, Empu Gandring tidak juga dapat melepaskan kewaspadaannya. Ia menyadari siapakah yang menjadi lawannya kini. Iblis kemundungan itu akan dapat berbuat apa saja tanpa menilai harga diri dan kejantanan. Tetapi Empu Gandring itu tiba-tiba menarik kekang kudanya. Hatinya menjadi berdebar-debar dan wajahnya menjadi tegang. Dilihatnya di hadapannya tanah menjadi gembur, lembab dan bahkan di sana sini mulai tergenang air. Oh, jadi hutan ini berada di daerah rawa-rawa, desisnya. Dan kini ia mulai membuat perhitungan yang lain. Kenapa Kepu Sindet menempuh jalan ini? Ternyata Kepu Sindet berusaha menghilangkan jejaknya di daerah rawa-rawa ini. Empu Gandring pun kemudian berhenti. Telapak-telapak kaki kuda yang diikutinya memang sengaja masuk ke daerah rawa-rawa. Empu Gandring itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Adalah sangat sulit untuk mengikuti jejak di daerah gembur dan berair ini. Setan itu benar-benar licik. Sesaat Empu Gandring duduk mematung di atas punggung kudanya. Ia melihat telapak kaki kuda memasuki daerah yang berair. Tetapi apakah ia akan dapat menyelusur dan menemukan di mana telapak kaki itu keluar dari air? Apakah ia harus mengitari seluruh hutan dan rawa-rawa ini? Apakah ia harus mengelilingi setiap pinggiran air yang sekian luasnya?
Empu Gandring menyadari bahwa rawa-rawa ini bukan saja terdiri dari apa yang dilihatnya itu, tetapi rawa-rawa ini akan melebar dan sangat luas, menjorok masuk ke daerah hutan ini adalah sangat berbahaya baginya untuk memasukinya. Ia tidak tahu daerah manakah yang dapat diinjak oleh kaki-kaki kudanya. Kalau kudanya terperosok pada bagian-bagian yang sangat gembur, maka kuda dan penunggangnya pasti akan terbenam ke dalam lumpur. Adalah sangat sukar untuk mencoba berenang pada air yang berlumpur seperti rawa-rawa yang terbentang di hadapannya, yang ditumbuhi oleh tumbuhan-tumbuhan air dan sulur-sulur yang tergantung pada pepohonan. Gandring menarik nafas, sekali lagi dilayangkannya pandangan matanya berkeliling. Air yang coklat berlumpur, sinar matahari yang seberkas-seberkas jatuh ke permukaan air, pepohonan dan cabang-cabangnya yang rapuh berkait dengan sulur-sulur yang bergayutan dengan tumbuh-tumbuhan berduri. Kepu Sindet mengenal daerah ini seperti ia mengenal rumah sendiri. Desis Empu Gandring kepada diri sendiri. Tetapi aku menjadi orang asing di sini. Untuk sesaat Empu Gandring masih saja duduk mematung di atas punggung kudanya. Kini dadanya benar-benar dilanda oleh kebimbangan dan nafsunya untuk mengejar kemenakannya bersama-sama. Begitu dahsyat gelora itu mengamuk di dadanya, sehingga kepala Empu Gandring itu pun kemudian menjadi pening. Apakah yang sebaiknya aku lakukan? Tidak mungkin aku berjalan terus. Aku akan dapat mati tanpa arti di dalam rawa-rawa itu. Tetapi aku harus menemukan Mahesa Agni hidup atau mati. Namun Empu Gandring masih belum menemukan jalan manakah yang akan ditempuhnya. Angin yang silir bertiup di sela-sela pepohonan menggerakkan daun dan ranting. Bayangan sinar matahari seolah-olah melonjak-lonjak di dalam air yang keruh. Lamat-lamat di kejauhan terdengar burung-burung liar berkicau bersahut-sahutan. Namun udara di hutan itu masih juga terasa betapa lembabnya. Aku harus sampai ke Kemundungan. Empu Gandring itu tiba-tiba menggeram. Kepu Sindet pasti hanya sekedar mengelabui aku. Ia pasti mengambil jalan lain. Tetapi akhirnya ia akan sampai pula ke tempat persembunyiannya di Kemundungan. Dengan serta-merta, Empu Gandring itu pun segera menggerakkan kendali kudanya, dan kudanya pun segera berputar pula. Sesaat kemudian, maka kuda itu pun segera meloncat berlari. Kali ini meluncur keluar dari hutan berawa-rawa itu menuju ke Kemundungan. Empu Gandring merasa bahwa ia telah kehilangan waktu sesaat dengan memasuki hutan itu. Sehingga dengan demikian maka ia harus berpacu untuk mengurangi keterlambatannya. Ia sedapat mungkin harus sampai ke Kemundungan sebelum Mahesa Agni mendapat perlakuan yang tidak wajar. Dengan demikian, maka Empu Gandring berusaha untuk secepat-cepatnya mencapai sarang iblis yang liar dan buas itu. Dipercepatnya lari kudanya, namun terasa langkah kaki kuda itu seakan-akan menjadi terlampau lamban. Setiap kali Empu Gandring harus menyentuh perut kuda itu dengan tumitnya atau menggelitik tengkuknya dengan pangkal kendali. Dan setiap kali kuda itu pun meloncat semakin cepat, namun masih juga terasa alangkah lambatnya. Sejenak kemudian Empu Gandring telah lepas dari daerah hutan yang tidak begitu lebat. Di dakinya lereng Bukit Gundul lewat jalan yang tadi ditempuhnya dalam arah yang berlawanan. Padang rumput yang tidak terlampau luas itu pun telah dilintasinya. Dan kini Empu Gandring telah menemukan kembali jalan yang wajar menuju ke Kemundungan.
Kudanya pun kemudian dipacunya semakin cepat, seakan-akan ia sedang berlomba dengan matahari yang bergerak ke barat. Tetapi matahari itu agaknya berjalan terlampau cepat, sehingga sejenak kemudian bayangan Empu Gandring telah menjadi kian panjang karena matahari telah menjadi semakin condong ke barat. Dengan demikian, maka perjalanan Empu Gandring yang juga menuju ke arah barat itu pun menjadi silau, tetapi Empu Gandring masih berpacu terus. Akhirnya Bukit Gundul itu pun dilampauinya. Ketika ia menuruni lereng di sisi barat, maka segera Empu Gandring dapat melihat di manakah rumah Kebu Sindet itu. Kini Empu Gandring mulai memperlambat langkah kudanya. Hatinya menjadi berdebar-debar. Di dalam hatinya ia mengharap mudah-mudahan ia masih dapat menemukan kemenangannya dalam keadaan hidup. Tetapi semakin dekat, Empu Gandring itu pun menjadi semakin curiga. Rumah Kebu Sindet di lereng bukit kecil itu tampaknya masih terlampau sepi. Pintu lorongnya masih tertutup dan masih belum dilihatnya ada tanda-tanda seseorang berada di dalamnya. Apakah orang itu masih belum datang? Desis Empu Gandring. Ketika ia menjadi semakin dekat, maka ia pun menjadi semakin berhati-hati. Bahkan ketika kudanya mulai menginjakkan kakinya di dalam lingkungan rumah itu, maka Empu Gandring menarik kekangnya dan kuda itu pun berhenti. Sejenak Empu Gandring berdiam diri seolah-olah membeku di atas punggung kudanya. Dipandanginya gubuk Kebu Sindet itu dengan tajamnya. Gubuk bambu beratap ilalang, berpintu lerek tidak cukup rapat. Empu Gandring menarik nafas dalam. Di dalam hatinya ia bertanya, apakah sebenarnya hidup bagi Kebu Sindet? Dengan susah payah ia mengumpulkan harta benda, bahkan dengan segala macam cara. Tetapi apakah arti harta benda itu baginya? Orang itu tidak beranak, tidak beristri, tidak juga mempergunakannya sendiri. Ia hidup di dalam gubuk yang hampir roboh, tidak di dalam sebuah istana yang mewah, tidak dilingkungi oleh kepuasan lahiriah. Agaknya ia makan pun tidak teratur pula. Apa saja yang ada pada hari itu. Lalu apakah gunanya harta benda yang didapatkannya? Empu Gandring tidak dapat menemukan jawabnya. Ia menganggap Kebu Sindet sebagai seorang yang aneh, seorang yang tidak wajar seperti kebanyakan orang. Empu Gandring pernah merasakan dan mengalami berprihatin, menjauhkan diri dari kepuasan badani. Tetapi ia sama sekali tidak selalu dikejar-kejar oleh nafsu untuk mengumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya. Bahkan dengan segala macam cara seperti Kebu Sindet, membunuh, merampok, memeras, dan sebagainya. Kadang-kadang untuk kepentingan itu, nyawanya dipertaruhkannya. Tetapi kalau harta benda itu sudah dimilikinya, maka orang itu sama sekali tidak dapat menikmatinya. Aku kadang-kadang masih juga ingin makan enak dan tidur nyenyak di tempat yang nyaman, desis Empu Gandring. Dan kadang-kadang aku masih juga menyisihkan milikku sedikit-sedikit untuk kepentingan anak cucuku kelak, seperti orang-orang sewajarnya. Tetapi Kebu Sindet ini terlampau aneh bagiku. Untuk apakah harta benda yang dikumpulkannya selama ini bersama-sama dengan adiknya? Tetapi Empu Gandring tidak mau dirisaukan oleh pertanyaan-pertanyaan itu. Kini yang penting baginya adalah mencari Mahesa Agni. Di hadapannya itu adalah rumah Kebu Sindet. Karena itu ia harus mulai berbuat sesuatu. Empu Gandring itu pun kemudian meloncat turun dari kudanya. Perlahan-lahan dan hati-hati ia melangkah maju.
Kemudian kudanya itu pun ditambatkannya pada sebatang pohon, dan ia pun melangkah lagi semakin dekat dengan gubuk Kepu Sindet. Meskipun Empu Gandring itu sudah menjadi semakin dekat, namun ia masih belum melihat atau mendengar sesuatu. Rumah itu terlampau sunyi. Empu Gandring itu pun kemudian sudah berdiri di muka pintu. Perlahan-lahan ia mengetuk pintu itu, tetapi suara ketukannya hilang saja di telan sunyi. Akhirnya Empu Gandring tidak bersabar lagi. Dicobanya untuk mendorong pintu lerek itu. Ia terkejut ketika dengan mudahnya pintu pun terbuka. Kini Empu Gandring dapat melihat isi gubuk kecil itu. Hampir tak ada sesuatu apapun di dalamnya. Hanya sebuah amben terbujur membeku. Di sana-sini berceceran alat-alat untuk menggarap tanah, cangkul, parang, dan sebatang serumbat kelapa dari kayu. Kosong, desis Empu Gandring. Ketika dilihatnya benda-benda itu, maka ia pun bergumam. Agaknya orang ini bekerja juga bercocok tanam. Dengan hati-hati Empu Gandring itu pun melangkah masuk. Rumah itu benar-benar kosong. Tak ada bekas yang baru di dalam rumah itu. Sehingga menurut dugaan Empu Gandring, belum ada seorang pun yang baru saja memasukinya. Mereka belum datang, desisnya. Empu Gandring itu pun kemudian terhenyak di atas amben bambu di dalam rumah itu. Suaranya berderit seperti sebuah keluhan yang paling pahit. Aku harus menunggu sampai mereka datang, desisnya. Aku akan memintanya dengan baik. Kalau tidak, terpaksa aku mempergunakan kekerasan. Tetapi Empu Gandring kemudian tidak merasa tentram berada di dalam gubuk itu. Ia pun segera berdiri dan melangkah keluar. Kalau Kepu Sindet melihat kudaku, mungkin ia tidak akan memasuki rumahnya ini, katanya di dalam hati. Maka Empu Gandring itu pun menutup pintu rumah Kepu Sindet kembali seperti semula. Dibawanya kudanya ke belakang semak-semak yang agak rimbun. Dari tempat itu pula ia menunggu sambil mengawasi kalau-kalau Kepu Sindet bersama kuda sempana akan datang. Tetapi Kepu Sindet ternyata tidak akan datang ke Kemundungan. Kepu Sindet telah memperhitungkan bahwa Empu Gandring pasti akan menyusulnya. Mungkin dengan prajurit Tumapel yang aneh, yang kepalanya seakan-akan memancarkan cahaya kemerah-merahan. Seorang anak muda yang mampu bertahan tidak luluh oleh kekuatan tertingginya, Aji Bajang. Dengan susah payah Kepu Sindet ternyata berhasil melintasi hutan dan rawa-rawa yang cukup berbahaya. Tanahnya gembur dan berlumpur, tetapi iblis itu mengenal daerah itu dengan baik. Sehingga ia dapat memilih jalan yang paling baik untuk melintasi daerah itu. Di seberang rawa-rawa maka hutan menjadi semakin rindang. Hampir tidak ada pohon-pohon yang cukup besar dan lebat. Tetapi banyak sekali gerumbul-gerumbul perdu yang rimbun dan liar berduri. Kita sudah hampir sampai, desis Kepu Sindet. Kuda sempana tidak menyahut. Sekali ia berpaling, tetapi kemudian dipandanginya jalan di depan matanya. Yang tampak hanyalah hijaunya dedaunan dan percikan sinar matahari. Seberkas-berkas jatuh di atas tanah yang lembab. Tak banyak orang yang dapat mencapai tempat ini. Tempat ini dikelilingi oleh rawa-rawa. Seseorang yang tidak mengenal tempat ini baik-baik akan dengan mudah terperosok masuk ke dalam tanah berlumpur. Kalau demikian maka nasibnya akan sangat malang.
sebab ia pasti tidak akan dapat melepaskan dirinya. Hanya hantu dan tetean sajalah yang dapat mencapai tempat ini selain Kebu Sindet dan Wong Sarimpat. Kuda Sempana masih berdiam diri. Inilah tempat tinggal Kebu Sindet dan Wong Sarimpat yang sebenarnya. Itulah sebabnya, maka aku sama sekali tidak berkeberatan bahwa rumahku di Kemundungan akan dibongkar oleh seluruh prajurit Tumapel. Sebab mereka pasti hanya akan menemukan benda-benda yang sebenarnya kurang berharga bagiku. Di dalam gua di belakang kubuku itu, tidak akan banyak dijumpai barang-barang yang penting. Dan kini Kuda Sempana, kau telah berada di dalam daerah Kebu Sindet yang selama ini tidak pernah didatangi orang lain. Kuda Sempana masih tetap membungkam. Dengan hati yang kosong ia mengikuti saja Kebu Sindet yang menyusup-nyusup di sela-sela pepohonan. Di sana sini masih juga tergenang air, tetapi daerah rawa-rawa yang sebenarnya telah lampau. Di ujung yang lain dari hutan ini pun terdiri dari tanah yang gembur dan berawa-rawa. Berkata Kebu Sindet itu pula. Dan Kuda Sempana pun menganggukkan kepalanya tanpa menyadari arti kata-kata Kebu Sindet. Ketika Kuda Sempana tidak juga menjawab, maka Kebu Sindet itu berkata, "Kuda Sempana, aku telah mengatakan kepadamu keadaan daerah ini. Daerah ini dikelilingi oleh genangan-genangan air berlumpur. Kadang-kadang di tempat-tempat tertentu, air itu cukup dalam, setinggi tubuhmu, bahkan ada yang lebih dalam lagi. Orang-orang yang kurang mengenal daerah ini tidak akan dapat membedakannya. Karena itu Kuda Sempana, tanpa aku, kau jangan mencoba pergi terlampau jauh. Jangan mencoba menjajaki rawa-rawa ini. Itu akan sangat berbahaya bagimu. Kau akan tetap tinggal di sini, kecuali aku menghendaki kau meninggalkan tempat ini." Baru saat itulah Kuda Sempana menyadari keadaannya. Ternyata ia telah terperosok ke dalam daerah yang tak dikenalnya. Bukan itu saja, tetapi ia telah berada di suatu tempat yang tidak dapat ditinggalkannya. Ini berarti bahwa ia pun telah berada di dalam kekuasaan Kebu Sindet. "Kau mengerti maksudku?" bertanya Kebu Sindet. Kini Kuda Sempana mengangguk, tetapi keadaan itu pun tidak banyak berpengaruh atas perasaannya. Di mana saja ia berada dan dalam keadaan apapun, baginya tidak banyak mempunyai perbedaan arti. Hidup yang sebenarnya bagi Kuda Sempana seakan-akan telah berhenti, dan kini hidup baginya hanya sekedar dijalani tanpa arah, tanpa tujuan dan tanpa cita-cita. "Bagus," gumam Kebu Sindet kemudian. "Kau adalah seorang anak muda yang patuh." Kata-kata itu pun terdengar janggal di telinga Kuda Sempana, tetapi ia sama sekali tidak menjawab. Demikianlah mereka berjalan terus di atas punggung-punggung kuda masing-masing. Kuda Sempana kini telah berubah pula menjadi seorang yang acuh tak acuh atas keadaan sekelilingnya. Wajahnya tiba-tiba saja menjadi mirip dengan wajah Kebu Sindet, beku dan mati, meskipun sebab-sebabnya agak berbeda. Wajah Kebu Sindet membeku tetapi penuh dibakar oleh nafsu, sedangkan wajah Kuda Sempana membeku mati. Gersang. "Kita akan mencari tempat yang baik untuk mengubur Wong Sarimpat," berkata Kebu Sindet itu kemudian. "Sebentar lagi kita akan sampai ke sebuah goa. Disitulah aku akan memelihara Mahesa Agni untuk suatu kepentingan. Ia harus diobati dan disembuhkan dari luka-luka yang mungkin diderita. Anak muda itu tidak boleh terlampau lama dalam keadaannya, supaya bagian-bagian tubuhnya tidak ada yang terlanjur menjadi rusak."
Kuda Sempana hanya mengangguk-anggukkan kepalanya saja. Meskipun demikian, diamat-amatinya juga tubuh Mahesa Agni yang lemah tergantung di kudanya. Ia mendendam kepada anak muda itu sejak Mahesa Agni menghalangi keinginannya membawa Ken Dedes ke Tumapel di pinggir kali di bawah bendungan itu. Beberapa kali ia berkelahi melawan anak muda itu. Beberapa kali ia ingin melumpuhkannya, bahkan membinasakannya, sehingga gurunya telah terseret pula ke dalam arus dendamnya yang tiada terkendali. Namun akibatnya ternyata sama sekali tidak disangkanya. 2 kali gurunya mengalami bencana, bahkan hampir membunuhnya. Mungkin kali ini gurunya telah benar-benar meninggal akibat benturan dan sampiuh melawan Wong Sarimpat. Seandainya demikian, maka apapun yang terjadi benar-benar di luar kehendaknya. Kuda Sempana itu berpaling ketika Kebu Sindet berkata pula, "Lihat Kuda Sempana, di hadapan kita ada sebatang pohon randu alas yang besar. Di sampingnya ada sebatang pohon jati yang sebaya umurnya dengan pohon randu alas itu. Umur pohon-pohon itu telah berbilang ratusan tahun. Di antara kedua batang pohon itu, kau akan menjumpai sebuah goa di bukit-bukit batu karang yang kecil. Disitulah kita akan bersembunyi untuk sementara. Di bawah pohon randu alas akan kita kuburkan Wong Sarimpat." Tanpa sesadarnya Kuda Sempana melihat ke arah pohon-pohon yang ditunjuk oleh Kebu Sindet. Tiba-tiba saja tubuhnya meremang. Sejak semula ia sama sekali tidak memperhatikan apapun yang ada di sekitarnya, juga kedua batang pohon raksasa itu. Dan kini tiba-tiba saja ia melihat kedua batang pohon itu tinggi menjulang, seakan-akan menggapai langit yang telah jadi kemerah-merahan, mencuat di antara pepohonan yang tidak begitu rapat, dikitari oleh gerumbul-gerumbul yang rimbun. Kuda Sempana sendiri menjadi heran, kenapa ia tidak melihat kedua batang pohon itu sejak semula. Bukankah kedua batang pohon itu nampak seperti 2 orang raksasa di antara pepohonan yang lain? Tetapi sejenak kemudian, Kuda Sempana pun telah menjadi acuh tak acuh pula. Juga kedua pohon raksasa itu tidak akan berarti apa-apa baginya juga. Goa yang berada di bawah gumuk karang itu pun tidak berarti pula baginya. Ia sudah kehilangan arti hidupnya dan hilanglah semuanya baginya. Sejenak kemudian, mereka pun telah sampai di bawah kedua batang pohon yang berjarak beberapa puluh langkah itu. Di antara kedua batang pohon itu terdapat sebuah gumuk batu karang, dan di bawah gumuk itu terdapat sebuah gua. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.